Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 221, Inspektur Serikat. Luo Xiu hanya menunggu sebentar di ruang privat restoran. Tidak lama kemudian langsung terdengar suara ketukan pintu. Pintu ruang privat pun perlahan-lahan dibuka. Luo Xiu memandang dengan saksama. Dia melihat seorang lelaki tua beruban dengan tampang muda masuk ke dalam ruang privat. Lelaki tua itu mengenakan jubah biru yang tampak mulia. Dia memegang kocokan rambut ekor kuda di tangan kanannya dan membentuk mudra dengan tangan kirinya. Tampaknya seperti ahli dari dunia lain. Eski tubuh lelaki tua itu tidak memiliki aura yang kuat. Luo Xiu bisa melihat vena kehidupan lelaki tua itu dengan manik hidup dan mati. Vena kehidupannya sekuat api yang berkobar. Aku Muzik Xiu, Inspektur Wilayah Utara Samudra Bintang dari Serikat Berburu. Apakah kamu Dik Luo Xiu? Lelaki tua itu tersenyum sambil menatap Luo Xiu. Luo Xiu senang bertemu dengan Tuan. Luo Xiu berdiri dan memberi hormat. Dia tidak bisa menebak basis kultivasi lelaki tua ini, tapi basis kultivasinya pasti lebih kuat dari ahli yang pernah dilihatnya. Hais, apa benar keadaan seni bela diri saat ini begitu buruk? Orang yang mengambil posisi inspektur dari 4 perkumpulan terbesar di era kuno, setidaknya berada di Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Sekarang bahkan seorang pangeran bela diri pun bisa menjadi inspektur. Tiba-tiba terdengar desahan Kaisar Bela Diri ke-8 dari telapak tangan kiri Luo Xiu. Luo Xiu tidak bisa melihat basis kultivasi Muzik Xiu, tapi Kaisar Bela Diri ke-8 memiliki penglihatan yang luar biasa. Setelah merasakannya, Kaisar Bela Diri ke-8 langsung mengetahui bahwa Muzik Xiu memiliki basis kultivasi Kaisar Bela Diri. Ari mulut Kaisar Bela Diri ke-8, Luo Xiu mengetahui seberapa kuat seorang Kaisar Bela Diri di zaman kuno. Terlihat jelas, posisi Inspektur Serikat Berburu ini merupakan jabatan yang luar biasa. Mengenai Serikat Berburu, meskipun Luo Xiu adalah anggota berbakat, dia juga tidak pernah berhubungan dengan para petinggi, jadi dia tidak tahu banyak tentang serikat ini. Pada usia 17 tahun sudah mencapai tingkatan raja, bakat di Luo Xiu memang tinggi. Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang berbakat sepertimu. Muzik Xiu tersenyum sambil mengangguk, lalu berjalan dan duduk di hadapan Luo Xiu. Kemudian, tatapannya tertuju pada Long Ming yang berdiri di samping Luo Xiu. Dengan basis kultivasi tingkatan raja kamu bisa berubah menjadi sosok manusia. Kemampuan klan monster membuatku merasa takjub. Kamu tahu aku dari klan monster? Long Ming kaget dan langsung berdiri. Long Ming berani bepergian bersama Luo Xiu, tentu karena dia memiliki cara untuk menyembunyikan aura iblis. Kamu memang menyembunyikan energi iblismu, tapi kami ras manusia memiliki bakat tersembunyi, jadi tentu saja ada yang bisa mengetahui identitasmu selain aku. Muzik Xiu berbicara sambil menatap Luo Xiu. Kamu sebagai ras manusia, tapi malah bergaul dengan klan monster. Kalau ketahuan, kamu pasti akan menyebabkan keributan. Manusia, monster dan iblis selalu hidup berdampingan di alam samudra bintang. Mereka memang saling berhubungan tapi perang tidak pernah berhenti. Kita harus mewaspadai mata-mata klan monster yang menyeludup ke dalam ras manusia. Manusia, monster dan iblis hidup berdampingan. Luo Xiu pertama kali mendengar pernyataan ini. Luo Xiu memperhatikan bahwa Long Ming juga bingung ketika mendengar kata-kata ini. Jelas, dunia saat ini telah mengalami perubahan yang berbeda dari zaman kuno. Hanya jiwa Kaisar Bela Diri ke-8 di telapak tangan kirinya sedikit bergetar. Tetapi karena Muzik Xiu, seorang ahli pangeran bela diri ada di depannya, jadi dia tidak berkomunikasi dengan Luo Xiu melalui indera spiritual. Melihat keraguan di wajah Luo Xiu, Muzik Xiu tersenyum, basis kultivasimu terlalu rendah. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh level ini. Kamu akan mengerti ketika mencapai tingkat ini. Kemudian, Muzik Xiu mengalihkan topik pembicaraan. Aku menerima panggilan dari Serikat Berburu. Mereka memintaku merekomendasikan dirimu untuk berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja. Dengan basis kultivasimu di level pertama tingkatan raja, hal ini akan terlalu berbahaya. Selain itu, hanya kamu sendiri yang bisa memasuki alam rahasia tingkatan raja. Klan monster ini tidak bisa masuk. Mendengar dirinya tidak bisa memasuki alam rahasia tingkatan raja, raut wajah Long Ming menjadi cemberut. Dia tampak tidak terima. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Tolong rekomendasikan saya, kata Luo Xiu dengan teguh. Hehe, aku tahu tidak ada gunanya membujukmu. Muzik Xiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Mu Zixiu mengatakan ini bukan karena dia memahami kepribadian Luo Xiu, tetapi karena dia telah melihat banyak jenius berbakat yang akan berusaha bersaing dalam menghadapi berbagai peluang. Kultivasi seni bela diri adalah sebuah proses bagi para ahli untuk bertahan hidup dan menyisihkan yang lemah. Ketika diberi peluang, seseorang harus berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkannya. Hanya dengan mengakomodasi peluang yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat berada di titik puncak. Meskipun memiliki bakat yang tak tertandingi, tanpa adanya peluang, seorang jenius juga tidak akan mencapai apa-apa. Sebaliknya, jika peluang menumpuk, seseorang yang biasa-biasa saja pun bisa menjadi seorang jenius, mencapai kejayaan yang membanggakan. Alam rahasia tingkatan raja adalah sebuah peluang besar bagi semua ahli tingkatan raja. Namun, ada terlalu banyak ahli tingkatan raja di dunia, hanya sedikit dari mereka yang bisa benar-benar memegang peluang ini dengan erat. Selain itu, alam rahasia tingkatan raja hanya akan terbuka 100 tahun sekali. Mungkin beberapa orang bersedia membatasi basis kultivasi mereka di tingkatan raja selama 100 tahun hanya untuk memasuki alam rahasia tingkatan raja dan memperebutkannya. Namun, ada yang tidak bersedia menunggu. Luo Xiu adalah salah satunya. 100 tahun terlalu lama bagi Luo Xiu, dia tidak sanggup tunggu begitu lama. 100 tahun kemudian, basis kultivasinya pasti sudah melampaui tingkatan raja. Dia tentu tidak bisa memasuki alam rahasia tingkatan raja lagi. Sementara alam rahasia tingkatan penguasa, tingkat alam rahasia yang lebih tinggi, hanya akan dibuka 300 tahun sekali dan belum tentu Luo Xiu masih ada saat itu. Sekarang, Luo Xiu tidak sabar ingin meningkatkan kekuatannya dan kembali ke negara bagian tanah langit secepat mungkin. Tidak diragukan lagi, alam rahasia tingkatan raja adalah tempat di mana dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Kamu sudah membuat keputusan, aku juga tidak akan menasihatimu lagi. Masih ada sekitar 20 hari sebelum alam rahasia tingkatan raja dibuka. Sebelum itu, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik di dalam kota. Mu Zixiu berkata sambil tersenyum, lalu berdiri dan meninggalkan ruang privat itu. Setelah Mu Zixiu pergi, Luo Xiu tidak terburu-buru pergi. Sebaliknya, dia menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan jiwa kaisar bela diri ke-8 di telapak tangan kirinya. Apa benar klan iblis telah menginvasi wilayah alam samudra bintang? Jiwa kaisar bela diri ke-8 tampak tidak tenang. Ada apa dengan klan iblis? Luo Xiu bertanya dengan ragu. Mu Zixiu tidak menjelaskan padanya karena kultivasinya terlalu rendah dan belum terlibat dalam tingkatan itu. Namun, Luo Xiu sangat penasaran, bagaimana manusia, monster dan iblis bisa hidup berdampingan. Klan iblis juga dikenal sebagai iblis surgawi. Kata langit ini tidak mengacu pada wilayah timur, barat, utara dan selatan dari alam samudra bintang, melainkan langit berbintang tak berujung di alam samudra bintang. Mungkin kamu merasa alam samudra bintang sudah sangat luas dan tak terbatas, tetapi langit berbintang lebih luas. Alam samudra bintang ibarat setetes air di lautan jika dibandingkan dengan langit berbintang tak berujung. Bencana di zaman kuno disebabkan oleh serbuan iblis surgawi. Aku juga meninggal karena bencana ini, hanya tersisa gumpalan jiwa yang bertahan sampai sekarang. Kamu harus berhati-hati kalau bertemu dengan klan iblis. Di tingkat yang sama, kekuatan klan iblis jauh lebih kuat daripada ras manusia. Dulu, aku bertemu dengan kaisar bela diri klan iblis yang pandai menyerang jiwa. Ketika jiwa spiritualku dimusnahkan, gumpalan jiwa spiritual yang kutempatkan di lampu jiwa juga terpengaruh. Itu sebabnya jiwaku selemah ini. Saat membicarakan iblis surgawi, perasaan kaisar bela diri ke-8 dipenuhi dengan kebencian dan dendam yang mengerikan. Senior, jangan terlalu memikirkan masa lalu. Setidaknya masih ada sisa gumpalan jiwa. Itu lebih baik daripada musnah sepenuhnya, kata Luo Xiu. Hehe, ya, dibandingkan dengan sebagian besar orang di zaman kuno, aku memang beruntung. Setidaknya, aku masih bisa bertahan dengan gumpalan jiwaku. Tawa kaisar bela diri ke-8 terdengar menyedihkan. Sudah 50.000 tahun, kaisar bela diri biasanya hanya bisa hidup selama 10.000 tahun. Apalagi yang harus aku pikirkan? Tampaknya kaisar bela diri ke-8 mulai bisa menerima keadaannya. Nak, kamu memiliki potensi besar. Berkultivasilah dengan baik. Aku masih menunggu kamu mengambil kembali tubuhku setelah kamu mencapai kaisar bela diri. Kaisar bela diri ke-8 tiba-tiba tertawa. Tubuhmu, maksud Anda? Mata Luo Xiu menyipit. Kamu benar, jiwa spiritualku dimusnahkan, tapi tubuhku masih ada. Kaisar bela diri klan iblis membunuhku, tapi tubuh tingkat kaisar bela diri seharusnya tidak mudah rusak. Nilainya cukup berharga, harusnya telah dibawa kembali untuk disempurnakan menjadi boneka wayang yang dikendalikan. Kaisar bela diri ke-8 menghela napas. Tentu saja, ada kemungkinan kalau tubuhku telah lama hancur, tetapi aku punya intuisi bahwa tubuhku masih ada.
Pada saat itu, selama jiwaku belum musnah hanya perlu usaha ratusan tahun, aku bisa memasuki tubuhku dan kembali ke basis kultivasi dulu. Saat perang kuno, gumpalan jiwa spiritual yang ditempatkan Kaisar Bela Diri ke-8 di lampu jiwa, dipengaruhi oleh serangan jiwa dan hancur menjadi roh jiwa. Roh jiwa tidak dapat melakukan pengendalian tubuh, makanya Kaisar Bela Diri ke-8 menyerah untuk melakukan pengendalian tubuh dan kelahiran kembali. Dia hanya bisa berharap tubuhnya belum hancur dan masih ada kesempatan untuk terlahir kembali. Jangan khawatir, Tuan, saat aku cukup kuat, aku pasti akan pergi ke klan iblis dan mengambil kembali tubuhmu, kata Luo Xiu. Hehe, baiklah, aku lega mendengar perkataanmu. Dengan kultivasimu saat ini, masih agak bahaya untuk memasuki alam rahasia tingkatan raja. Aku kan berusaha mengajarimu beberapa pengalaman, yang bisa aku ajarkan hanyalah metode formasi. Mendengar ini, wajah Luo Xiu berseri-seri. Dalam hal pemurnian pil, dia memiliki ingatan tentang ahli pemurnian pil level ke-9, jadi tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Namun, dalam hal formasi, Luo Xiu hanya bisa mengandalkan penjelajahannya sendiri. Kalau bisa mendapat bimbingan Kaisar Bela Diri ke-8, kekuatannya pasti bisa meningkat pesat. Bagaimanapun, Kaisar Bela Diri ke-8 ini mahir dalam formasi kuno. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang paling hebat menggunakan formasi. Selama 20 hari ke depan, Luo Xiu tinggal di Otaraja untuk mempelajari pembatasan formasi kuno di bawah bimbingan Kaisar Bela Diri ke-8. Bagi orang lain, meluangkan waktu untuk mempelajari pembentukan formasi akan memengaruhi basis kultivasi mereka sendiri. Tetapi Luo Xiu berbeda, teknik kultivasinya telah mencapai cakram dunia hidup dan mati. Berbagai aksara di 9 hukum asal-usul dapat dibatasi oleh pembatasan formasi, membuatnya lebih mudah untuk memahami misterinya. Sekarang, Luo Xiu baru saja memahami 3 dari 9 hukum asal-usul. Luo Xiu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami 9 hukum asal-usul secara menyeluruh. Di bawah bimbingan Kaisar Bela Diri ke-8, Luo Xiu kembali berlatih bendera Vientin kecil dan menggabungkan semua formasi level ke-6. Dengan berlalunya waktu, alam rahasia tingkatan raja akan segera dibuka. Banyak ahli tingkatan raja yang datang dari berbagai wilayah. Mereka berkumpul di alam samudera bintang, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam alam rahasia tingkatan raja, para ahli tingkatan raja juga membuat berbagai persiapan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dalam waktu singkat, basis kultivasi tidak bisa mencapai alam selanjutnya, tetapi mereka dapat meningkatkan kekuatannya melalui objek eksternal, misalnya senjata perang, jimat mantra, baju perang, formasi, dan lainnya. Mengenai senjata perang, Luo Xiu memiliki pedang gigi harimau. Pedang gigi harimau ini hanyalah pedang level rendah peringkat bumi, tidak memiliki kelebihan di mata para ahli tingkatan raja. Tetapi bahan pedang ini bagus, bisa bersaing dengan senjata perang level menengah peringkat bumi. Selain itu, kekuatan tempur Luo Xiu tidak bergantung pada senjata perang, jadi tidak perlu terburu-buru mengganti senjata level yang lebih tinggi. Luo Xiu juga tidak kekurangan jimat mantra. Dengan bimbingan Kaisar Bela Diri ke-8, Master Formasi tingkat ke-9, tingkat formasinya saat ini telah mencapai Master Formasi tingkat ke-6. Meskipun bahan yang digunakan untuk membuat jimat mantra tingkat ke-6 lebih mahal, Luo Xiu terpaksa membeli beberapa bahan untuk menyempurnakannya menjadi 2 buah jimat mantra penyerang tingkat ke-6 dan sebuah jimat mantra pertahanan tingkat ke-6. Bahan yang digunakan untuk menyempurnakan 3 jimat mantra tingkat ke-6 menghabiskan hampir sebagian besar batu vitalitas yang dia miliki. Namun, kalau langsung membeli jimat mantra tingkat ke-6 yang sudah jadi, bahkan semua batu vitalitas yang dia miliki juga tidak cukup untuk membelinya. Sehari sebelum alam rahasia tingkatan raja dibuka, Luo Xiu sudah melakukan semua persiapan, sementara Long Ming tidak tahu pergi kemana.